Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita, yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anak soleh dan soleha kelas 6, gimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum pembelajaran kita mulai, Bapak akan bacakan tujuan pembelajaran mengenai materi pelajaran surah Al-Kafirun pada hari ini. Yang pertama, targetnya adalah kalian bisa menerjemahkan surah Al-Kafirun dengan baik dan benar, menjelaskan isi kandungan surah Al-Kafirun, membaca surah Al-Kafirun tentunya bisa ya, menulis surah Al-Kafirun ya, dengan yang rapih ya tentunya ya, agar terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil, dengan perlahan-lahan, tentunya dengan tajwidnya juga, dan menerapkan perilaku toleran, simpati, waspada, berbaik sangka, dan hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai saja membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang saleh dan soleha, mari kita membaca surah Al-Kafirun. Tetapi Bapak akan membacakan, kalian menyimak baik-baik ya, jadi kalian bisa mencontohkannya. Dimulai dari ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Nah, seperti itu ya. Bisa kan? Insya Allah. Selanjutnya adalah terjemahan atau arti dari surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Nah, qul ya ayyuhal kafirun, artinya katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ya, ditujukan kepada orang kafir. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, selanjutnya adalah kandungan dari surah Al-Kafirun. Nah, seperti kalian bisa lihat di layar bahwa arti dari ayat pertama, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Nah, maksudnya adalah perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad agar menyeru orang-orang kafir yang sejak semula sudah menentang kerasulannya Nabi. Itu mereka tidak mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Selanjutnya di ayat 2 dan 3. Nah, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Nah, maknanya di sini adalah ibadah kita, ibadah seorang muslim itu berbeda dengan ibadahnya orang kafir. Nah, maksud dari dua ayat tersebut. Di ayat keempat dan kelima, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Nah,
Maknanya di sini adalah selain yang disembah berbeda, cara menyembahnya pun berbeda. Nah, maksudnya yang disembah orang kafir apa? Berhala, ya. Sedangkan kita seorang muslim menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau cara kita menyembah Allah adalah dengan cara sholat, sedangkan orang kafir mereka menyembah berhala dengan hawa nafsunya sendiri. Nauzubillah. Ayat terakhir, lakum dinukum waladin. Artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, ini artinya maknanya adalah mempersilahkan kepada setiap orang yang menganut agama yang mereka yakini. Namun jika mereka mengetahui tentang ajaran yang benar, mereka menolak, kelak mereka akan menerima akibatnya di akhirat. Nah, apa maksudnya ini, Pak? Nah, artinya Allah mempersilahkan kepada agama selain Islam. Jika mereka menolak ajaran yang benar, tidak ada paksaan, mereka dipersilahkan untuk memilih. Namun akan ada akibatnya jika mereka menolak kebenaran agama Islam, menolak kebenaran agama yang Rasulullah bawa. Apa akibatnya? Mereka akan diazab, mereka akan disiksa di akhirat. Sampai kapan, Pak? Sampai selama-lamanya. Nauzubillah. Nah, di ayat terakhir ini juga memiliki makna bahwa kita sebagai muslim harus memiliki sikap toleransi terhadap pemeluk agama lain. Apa sih toleransi itu, Pak? Nah, kita saling menghargai keyakinan yang dimiliki oleh orang lain atau pemeluk agama lain. Sebetulnya toleransi itu bukan hanya keyakinan saja, pendapat, ide-ide. Nah, ini berlaku diantaranya pada kita nih sebagai muslim. Bagaimana toleransi kita terhadap pemeluk agama lain? Contohnya, jika kita melihat pemeluk agama lain sedang beribadah, bagaimana sikap toleransi kita? Kita tidak mengganggu, kita menghargai, kita menghormati ibadah mereka. Nah, itu bentuk toleransi seperti itu. Pak, saya punya tetangga non muslim, tapi saya nggak pernah mengganggunya, malah saya berteman dengan dia. Nah, itu bagus. Jadi diperintahkan dalam agama kita untuk berkawan, untuk berbisnis dengan pemeluk agama lain, silakan, tidak dilarang. Tetapi urusan ibadah, urusan akidah tidak boleh dicampur adukan. Misalnya pemeluk agama lain sedang beribadah, nah kita ikut-ikutan, nah nggak boleh itu ya, paham ya? Contoh sederhana seperti itu. Alhamdulillah, anak-anak soleh dan solehah, di awal kita sudah mempelajari, membaca, menerjemahkan dan memahami makna surah Al-Kafirun. Baik, untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan sekian. Mudah-mudahan kalian bisa menerapkan perilaku toleransi antar umat beragama dengan baik. Itu saja Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.